Ingat nak, hati-hati di jalan. Murandang tumya, mamong. Pernah nggak sih kalian boncengan motor malam-malam? Jalanan sepi, angin malam berhembus lumayan kencang, terus tiba-tiba ban belakang kerasa kempes dan jok motor mendadak terasa berat banget. Padahal kalian tahu pasti, nggak ada orang lain yang naik. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian kayak gitu, saran gue cuma satu. Jangan pernah coba-coba lirik ke kaca spion. Apapun yang terjadi, tahan mata kalian untuk tetap lihat ke depan. Serius, jangan pernah melihat ke belakang. Gue Rangga. Dan cerita yang bakal gue bagikan malam ini adalah sebuah pengalaman nyata. Alasan utama kenapa sampai detik ini, gue nggak pernah berani lagi naik motor ngelewatin jalan pintas kampung gue kalau jarum jam udah lewat dari angka 12 malam. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu hari Kamis malam. Ya, malam Jumat. Kalian pasti tahu lah ya, stempel malam Jumat di Indonesia itu auranya seperti apa. Apalagi waktu itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Gue dan adik laki-laki gue, Bima, baru aja pulang dari rumah kerabat di ujung kota. Bima ini beda banget karakternya sama gue. Gue orangnya sangat realistis, logis, nggak percaya sama hal-hal gaib, apalagi mitos-mitos orang tua zaman dulu. Buat gue, hantu itu cuman ada di film layar lebar. Tapi Bima, dia agak sensitif. Dia jarang mau ngomongin hal-hal mistis. Tapi kalau ada di suatu tempat yang auranya, menurut dia nggak enak, Bima pasti langsung diam 1000 bahasa. Wajahnya bisa mendadak pucat. Sebelum berangkat sore harinya, nenek gue sebenarnya udah wanti-wanti. Beliau duduk di kursi goyangnya, menatap gue dengan tatapan tajam yang sampai sekarang masih bisa gue inget jelas. Enggak, nanti pulangnya jangan lewat jalan kuburan lama ya, memutar saja lewat jalan raya, nggak apa-apa lebih jauh. Malam Jumat Kliwon ini hawanya lagi nggak bagus, jangan cari perkara. Waktu itu gue cuma tertawa meremehkan. Aduh nek, jalan raya utama kan lagi dicor sebagian. Macetnya pasti parah banget. Debunya juga tebal. Kalau lewat jalan kuburan 10 menit juga udah sampai rumah. Lagian mana ada sih setan zaman sekarang takut sama lampu motor kali, Nek. Nenek cuman menghela napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Kedinginan ya? Raut wajahnya serius banget, sama sekali nggak terhibur dengan candaan gue. Tapi dasar gue keras kepala. Gue tetap memutuskan untuk ambil jalan pintas itu pas pulangnya. Jam di H, gue menunjukkan pukul 23.45 waktu motor Astrea tua yang gue bawa mulai masuk ke area pinggiran kota. Suasana mulai berubah. Lampu jalanan perlahan mulai jarang terlihat. Jalanan aspal yang mulus pelan-pelan berubah menjadi jalan cor-coran setengah jadi. Dan akhirnya berubah menjadi jalan tanah berbatu yang sedikit becek karena gerimis sore tadi. Di sebelah kanan jalan, cuman ada kebun singkong liar yang gelap gulita. Dan di sebelah kiri, membentang tembok kusam berlumut yang panjangnya lumayan jauh. Itu tembok TPU, tempat pemakaman umum kampung kami. Kuburan lama yang luas banget, konon sudah ada sejak zaman kolonial. Pohon-pohon Kamboja raksasa di baliknya tumbuh menjulang, ranting-rantingnya melengkung ke arah jalanan, seolah-olah mau merangkul siapa saja yang lewat di bawahnya. Sambil terus berkendara, gue ngerasa ada satu hal yang selalu bikin gue jengkel sama motor tua ini. Kaca spion sebelah kiri. Entah kenapa, mur di spion kiri ini selalu longgar. Sering banget spionnya tiba-tiba melipat sendiri ke bawah karena getaran jalan berbatu. Padahal udah gue kencengin berkali-kali pakai obeng. Dan malam itu, spion kiri itu perlahan menunduk lagi, memantulkan aspal yang bergerak mundur. Gue biarin aja. Males banget harus berhenti dan benerin spion di tengah jalan yang gelap dan sepi begini. Toh, gue pikir, siapa juga yang mau nyalip di jalanan kuburan tengah malam? Hawanya perlahan terasa. Berbeda. Gue ngerasa jaket tebal yang gue pakai kayak nggak ada fungsinya sama sekali. Anginnya sebenarnya nggak kencang, tapi dinginnya aneh. Dingin yang lembab,
nusuk pelan-pelan sampai ke tulang. Bima dari tadi diam aja di jok belakang. Biasanya dia paling cerewet, entah ngomongin game online atau film terbaru. Tapi dari pas ban motor kita mulai nyentuh jalan tanah ini, dia bungkam total. "Bim, lu kedinginan ya?" Gue nanya, memecah kesunyian malam yang cuma diisi suara mesin motor. Nggak ada jawaban dari belakang. Gue cuma ngerasaan tangan Bima tiba-tiba meremas ujung jaket, pinggang gue. Kencang banget. Gue tarik tuas gas pelan-pelan. Jalanan agak licin. Kita baru aja melewati bagian tengah dari tembok makam. Tepat saat motor gue melewati gerbang utama TPU yang bentuknya gapura tua gelap tanpa penerangan. Brok. Motor gue terasa anjlok sedikit. Seperti melewati polisi tidur atau lubang yang lumayan dalam. Padahal gue yakin banget. Pandangan mata gue jelas melihat kalau jalan tanah di depan gue benar-benar rata. Nggak ada lubang sama sekali. Lalu, kejadian pertama yang bikin detak jantung gue berantakan terjadi. Lampu utama motor Astrea gue, yang tadinya terang benderang menyorot lurus ke depan, tiba-tiba berkedip cepat. Pet, mati sebentar. Jalanan di depan mendadak hitam pekat, nyala lagi. Pet, mati lagi. Kali ini durasinya terasa sangat lama. Mungkin sekitar 2 atau 3 detik. 2 detik, terjebak dalam gulita di tengah jalan kuburan sepi itu, rasanya seperti disekap dalam ruang hampa. Dan ketika lampu motor itu akhirnya kembali menyala dengan terang, gue menyadari sesuatu yang janggal. Gue menatap ke aspal di depan. Bayangan motor kami yang tersorot lampu dan memanjang ke depan terlihat salah. Di bayangan itu ada kepala gue, lalu di belakangnya ada kepala Bima yang menunduk. Tapi tunggu. Mengapa di belakang kepala Bima ada siluet bongkahan besar ketiga yang ikut memanjang di bayangan itu? Suasana mendadak hening. Kalian sadar nggak sih? Kalau di kampung pinggiran kota, malam-malam itu biasanya berisik banget. Suara jangkrik bersahutan, kodok ngorek kalau habis gerimis, atau minimal suara daun pisang liar yang bergesekan ketiup angin. Tapi malam itu, tepat setelah lampu motor gue berkedip dan menyala lagi, semua suara alam itu hilang. Lenyap begitu saja, seolah-olah alam semesta tiba-tiba menekan tombol mute. Satu-satunya suara yang tersisa cuma dengungan mesin motor Astrea butut gue. Bunyinya terang-terang membelah kesunyian. Tapi anehnya, suaranya terdengar sember dan terpendam. Kayak menggema di dalam sebuah ruangan tertutup. Padahal kami sedang berada di alam terbuka. Tepat di pinggir area pemakaman yang sangat luas. Detak jantung gue mulai berpacu sedikit lebih cepat. Tapi gue masih berusaha keras untuk tenang. Masuk akal, pikir gue. Mungkin karena habis gerimis, kelembapan udaranya beda. Suasananya jadi kerasa aneh. Lalu, indera penciuman gue mulai menangkap sesuatu. Awalnya sangat samar. Bau tanah basah sehabis hujan. Masih wajar kan? Tapi seiring laju motor yang pelan, karena jalanan tanah yang bergelombang, baunya makin pekat. Mengental di udara malam. Bau tanah basah itu mulai bercampur dengan wangi bunga melati. Wanginya nyengat banget. Bukan wangi parfum, bukan wangi sabun cuci baju, tapi wangi murni bunga melati segar yang biasa ditabur di atas pusara orang yang baru meninggal. Dan di ujung tarikan napas gue, ada aroma lain yang pelan-pelan bikin mual. Bau apa? Kayak bau kain tebal yang basah kehujanan, lalu dibiarkan berhari-hari menumpuk di pojokan sampai berjamur. Bercampur dengan bau anyir tanah galian lempung. Napas gue mulai nggak teratur. Motor gue kerasa makin aneh. Tarikan gasnya luar biasa berat. Kayak gue lagi bonceng 3 orang dewasa yang badannya besar-besar. Ban belakang kerasa goyang, geol-geol gitu. Seakan-akan bannya kempes parah dan velg besinya langsung bergesekan sama tanah. Wah, ban bocor nih pasti. Kena batu tajam atau paku karatan tadi pas di depan gapura makam, gue membatin, mencoba mati-matian mencari alasan paling logis.
Karena penasaran dengan kondisi ban belakang, gue refleks melirik ke spion kiri. Dan di detik itulah, darah gue seakan berhenti mengalir sesaat. Keanehan berikutnya menampar kesadaran gue. Kalian masih ingat kan? Di awal gue bilang spion kiri motor gue itu bautnya dol? Selalu menunduk menghadap aspal karena getaran jalan? Pas gue lirik saat itu, spionnya udah tegak sempurna. Menghadap lurus ke arah belakang jalan yang baru aja kami lewati. Pertanyaannya, siapa yang menaikkan spion itu? Nggak mungkin kena angin saking kencangnya, motor gue jalannya lambat. Nggak mungkin kena ranting pohon karena jalanan ini cukup lebar. Gue menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes di pelipis. Di dalam kaca spion yang agak berdebu itu, gue melihat pantulan jalanan tanah yang gelap gulita. Tapi agak jauh di belakang motor gue, tertembus sedikit cahaya merah temaram dari lampu ada sesuatu yang putih. Putih kusam. Bentuknya memanjang ke atas. Dia melayang pendek atau berdiri diam, gue nggak bisa mastiin karena minimnya cahaya. Warnanya sangat kontras dengan latar belakang malam yang hitam pekat dan rimbunnya pohon Kamboja di pinggir tembok. Paling kabut tipis. Dikit lagi. Dari kebun singkong sebelah, batin gue keras-keras di dalam kepala. Atau plastik sampah ukuran besar yang nyangkut di dahan pohon. Jangan halu, enggak. Gue terus berbicara dalam hati. Berusaha mencuci otak gue sendiri dengan logika murni. Nggak ada apa-apa. Lu cuma capek, lu kurang tidur ngerjain tugas kampus kemarin malam. Ini cuma sugesti karena nenek tadi sore nakut-nakutin. Lihat tuh, Bima juga anteng-anteng aja di belakang. Kalau ada apa-apa, anak itu pasti udah teriak duluan minta berhenti. Gue berusaha keras menjaga ritme napas. Otak gua menolak mentah-mentah untuk memproses hal yang di luar nalar. Karena gua tahu persis, di situasi kayak gini, kalau gua panik motor ini bisa oleng dan kami jatuh. Dan jatuh di jalanan samping kuburan jam 12 malam sendirian bareng adik gue. Itu adalah skenario terburuk yang nggak mau gue alami. Tapi, asumsi gue soal Bima yang anteng itu ternyata salah besar. Tiba-tiba tangan Bima yang dari tadi cuma berpegangan longgar di ujung jaket gue, sekarang melingkar erat di perut gue. Sangat erat. Dia memeluk gue dari belakang dengan tenaga yang di luar dugaan. Kencang banget sampai napas gue agak sesak. Gue bisa merasakan tubuh Bima gemetar hebat. Gemetarnya itu nyata. Menembus lapisan jaket tebal yang gue pakai. Merambat langsung ke punggung gua. Dia menyandarkan pelindung kaca helmnya keras-keras ke punggung gue, seolah ingin menyembunyikan wajahnya dalam-dalam. Tapi dia nggak mengeluarkan suara sama sekali. Nggak ada rengekan, nggak ada pertanyaan, Mas. Itu apa? Cuma diam, kaku, dan gemetar. Suhu udara di sekitar kami terasa turun drastis lagi. Tengkuk gue mulai terasa dingin. Seakan ada es batu yang baru saja ditempelkan perlahan di sana. Gue mau buka mulut. Gue mau memecah keheningan gila ini dan nanya, "Bim, lu kenapa, Dek? Sakit perut?" Tapi sebelum kata-kata itu berhasil merangkak keluar dari pita suara gue, gue mendengar sebuah suara dari arah belakang. Dari arah jalan tanah gelap yang ada di belakang kami. Brok. Suaranya berat dan teredam tanah basah. Mirip banget sama suara karung beras ukuran 50 kilo yang dijatuhkan dari atas bak truk ke permukaan tanah. Jeda beberapa detik. Cuman ada suara mesin motor gue yang makin ngeden karena keberatan beban. Bima makin mengencangkan pelukannya sampai perut gue sakit. Lalu, suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, rasanya jauh lebih dekat dari sebelumnya. Bruk. Gue merinding sejadi-jadinya. Bulu kuduk gue dari leher sampai ke punggung langsung berdiri semua bagai tersengat listrik. Itu jelas bukan suara benda jatuh. Itu suara sesuatu yang sedang melompat. Dan dia melompat mengikuti kami. Di kampung gue, para sesepuh itu sering banget ngingetin satu aturan gaib. Sebuah larangan
pantangan keras yang sama sekali nggak boleh dilanggar sama siapapun yang nekat lewat area TPU jam 12 malam. Mitosnya begini, kalau lo lagi jalan malam, terus tiba-tiba kendaraan lo kerasa berat. Seolah ada penumpang ekstra yang ikut bonceng. Jangan pernah lakuin dua hal ini. Pertama, jangan pernah nengok ke belakang. Kedua, jangan pernah buka mulut buat nanya atau ngeluh. Kata orang-orang tua dulu, kalau kita nengok, itu artinya kita mengakui keberadaan mereka. Dan kalau kita ngomong, mereka bakal mengira kita sedang ngajak interaksi. Kalau larangan itu sampai dilanggar, mereka nggak akan segan-segan buat ikut pulang. Gue tahu persis mitos itu. Nenek gue udah ngulangin petuah itu ratusan kali sampai kuping gue panas. Tapi lo tahu kan, saat lo lagi di posisi panik, lelah fisik, dan otak, dipaksa memproses hal-hal yang sama sekali nggak masuk akal, logika lo bakal tumpul. Pertahanan diri lo hancur. Suara bruk, bruk, di belakang motor gue makin jelas, makin dekat, ritmenya konstan dan pelan. Setiap kali pantulan suara itu terdengar, tanah di bawah ban motor, gue kerasa ikut bergetar sedikit. Gue berkeringat dingin. Tangan gue yang megang stang motor sampai kaku saking kuatnya gue mencengkeram grip. Fokus nggak? Fokus ke depan. Bentar lagi lewat pertigaan pohon Kamboja besar, habis itu masuk ujung perkampungan warga. Gue terus ngebatin, menyemangati diri sendiri. Tapi sialnya, saat gue lagi berusaha mati-matian buat nggak peduli, ada sesuatu yang menyentuh tengkuk gue. Bukan sentuhan tangan, melainkan hembusan napas, panjang, lambat, dan luar biasa dingin. Hembusan itu tepat mengenai kulit leher gue yang terbuka, melewati celah kerah jaket. Bau tanah kuburan anyir bercampur melati busuk, langsung nusuk hidung gue dengan kejam. Perut gue mual seketika. Di titik ini kewarasan gue benar-benar diuji, karena gue orang yang sangat logis. Otak gue secara otomatis langsung mencari pembenaran paling masuk akal. Oh, ini pasti Bima. Bima kan lagi ketakutan setengah mati. Dia pasti lagi megap-megap, napasnya ngos-ngosan karena panik. Terus kebetulan posisi wajahnya deket banget sama leher belakang gue. Iya, pasti itu. Bima, adik gue sendiri. Rasa takut gue tiba-tiba berubah jadi rasa kesal. Kesal karena Bima bikin gue makin panik. Kesal karena situasi ini rasanya konyol dan melelahkan banget. Dan di detik itulah, gue melakukan kesalahan paling fatal malam itu. Gue melanggar larangan pantangan kuburan tersebut. Tanpa sadar, refleks, gue buka mulut. Bim, lu napas deket banget sih di leher gue. Dingin tahu, geseran dikit napa. Omel gue dengan nada lumayan tinggi, mencoba mengusir ketakutan gue sendiri. Nggak cuma ngomong, refleks, kepala gue menoleh sedikit ke arah bahu kiri. Cuma sekilas. Niatnya cuma mau ngasih isyarat mata ke Bima biar dia mundurin kepalanya sedikit. Hening. Nggak ada suara bruk lagi di belakang. Mesin motor Astrea gue masih berderu ngeden memecah malam. Tapi Bima nggak merespons omelan gue. Dia malah makin menekan wajahnya keras-keras ke punggung gue. Pelukannya di perut gue membelit makin kencang, sampai gue bisa ngerasain kuku-kukunya seakan menembus jaket dan menusuk kulit perut gue. Lalu, di tengah deru mesin dan angin malam yang mati, gue dengar suara Bima. Suaranya pelan banget. Bergetar hebat, tertahan oleh isak tangis dan tebalnya jaket gue. Suara itu berasal dari bawah bahu gue. Ya, Bima sedari tadi menyembunyikan wajahnya di tengah-tengah punggung gue, jauh di bawah tengkuk. Mas! Suara Bima parau dan serak. Aku dari tadi nunduk merem, Mas. Mukaku nempel di punggungmu. Jantung gue seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Otak gue memproses kata-kata Bima dengan lambat. Sangat lambat. Kalau Bima dari tadi nunduk dan wajahnya nempel di punggung gue, lalu
Oh, siapa yang barusan meniupkan napas sedingin es di tengkuk gue? DEG. Sebelum otak gue selesai mencerna kengerian itu, tiba-tiba, brak! Bagian belakang motor Astrea gue anjlok drastis. Jok belakang seolah baru saja dijatuhi balok beton seberat puluhan kilogram dari atas pohon. Ban belakang gue langsung kempes total, velg besinya amblas bergesekan keras dengan tanah berbatu. Srik! Srik! Ciit! Motor gua oleng parah. Stangnya goyang liar ke kiri dan ke kanan. Gua hampir aja jatuh nyungsep ke semak-semak kebun singkong liar kalau gua nggak refleks menurunkan kedua kaki gue ke tanah buat menahan beban. Gua narik gas dalam-dalam tapi motor itu menolak melaju normal. Beratnya minta ampun. Seolah-olah ada jangkar kapal raksasa yang tiba-tiba disangkutkan ke ekor motor gue. Mereka merespons omongan gue. Mereka tahu gue sadar akan keberadaan mereka. Dan mereka sekarang ikut naik. Napas gue memburu. Keringat dingin ngucur deras dari dahi sampai ke dagu, membasahi tali helm. Tubuh gue kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali. Gue terjebak dalam teror di tengah jalan makam. Kampung yang gelap gulita. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana. Mata gue perlahan-lahan bergerak mencari spion kiri. Spion ajaib yang tadinya selalu menunduk dan kini berdiri tegak memantulkan cahaya merah rem belakang. Gue harus lihat. Gue butuh pembuktian kalau ini semua cuma halusinasi logika gue yang lagi error. Mata gue fokus ke permukaan kaca spion yang kusam itu. Dan kali ini, pantulannya sangat jelas. Terlalu jelas sampai rasanya gue pengen nyongkel mata gue sendiri. Di spion itu, gue melihat helm Bima yang tertunduk di belakang gue. Tapi, tepat di atas bahu Bima, menempel rapat. Ada sesuatu yang lain. Itu bukan kabut. Itu bukan plastik sampah. Di spion itu, gue melihat sebuah wajah. Wajah yang hancur. Kulitnya pucat, sepucat mayat yang direndam air berhari-hari. Wajah itu dibungkus rapat oleh kain kasar yang warnanya sudah tidak putih lagi. Kain itu kusam, kecoklatan, dipenuhi bercak tanah lempung basah dan noda mengering yang gue sama sekali nggak mau tebak itu apa. Kain itu diikat kencang di bagian atas kepalanya. Pocong. Makhluk itu menempel tepat di atas bahu Bima, deket banget sama pelindung belakang helm adik gua. Posisi wajahnya menunduk, menatap lurus ke arah punggung gua. Pantulan matanya di spion yang berdebu itu kosong, hitam pekat, nggak ada bola matanya. Dan dari arah makhluk itu, perlahan terdengar suara gumaman yang bikin darah gua beku. Hah, her, ha. Suaranya serak, bergetar, dan basah. Kayak orang yang tenggorokannya penuh dengan lumpur kental, mencoba mengatakan sesuatu tapi tertahan. Gue menjerit sekeras-kerasnya di dalam hati. Kaki gue gemetar hebat, menahan keseimbangan motor yang makin miring. Dan seolah semesta belum puas menyiksa kewarasan gue malam itu, brebet, pft, mesin motor Astrea gue mati total. Mati di tengah-tengah jalan tanah kuburan. Jam 12 lewat seperempat. Dalam kondisi boncengan sama pocong. Bangsat! Umpat gue tanpa sadar, saking paniknya. Bima di belakang langsung menangis sejadi-jadinya. Tangisannya tertahan, suaranya teredam tebalnya jaket gue. Tubuhnya kejang karena ketakutan yang luar biasa. Adik gue pasti juga kerasa kalau di atas punggungnya ada sesuatu yang menekan berat. Gue harus nyalain motor ini. Harus. Kalau enggak, kita berdua bisa mati konyol karena serangan jantung di sini. Gue raba-raba tombol starter elektrik di stang kanan, gue tekan berkali-kali. Nggak merespon sama sekali. Aki motor gue emang udah soak dari bulan lalu. Satu-satunya cara cuma diengkol pakai kickstarter, selahan kaki. Masalahnya, untuk ngengkol motor, gue harus angkat kaki kanan gue. Padahal saat itu, kaki kanan dan kiri gue lagi menopang beban motor yang beratnya minta ampun karena ketambahan penumpang. Gaib itu. Kalau gue angkat satu kaki, motor pasti ambruk. Ayo nggak?
Ayo, Makan yang Lu banyak, laki. Bim. lu abang. Biar sehat. Jangan biarin adik lu celaka. Gue membatin, memaki diri gue sendiri. Gue gigit bibir bawah kuat-kuat buat menahan rasa takut yang mau meledak. Gue miringkan motor sedikit ke kiri, menahan beban sekuat tenaga pakai paha kiri, lalu kaki kanan gue naik perlahan mencari tuas engkol di kegelapan. Jreng! Gagal! Mesinnya cuma batuk kecil. Jreng! Gagal lagi. Makhluk di belakang gue sepertinya mulai gelisah. Suara gumamannya makin keras mengiang di telinga gue. Bau busuk tanah makam dan melatinya makin pekat. Merangsek masuk ke paru-paru bikin gua mau muntah saat itu juga. Hawa dinginnya meresap menembus jaket sampai ke tulang rusuk. Dengan sisa-sisa tenaga dan keputusasaan tingkat tinggi, gue genjot tuas engkol itu sekeras mungkin sambil berdoa dalam hati. Brum, hidup, mesinnya menyala. Tanpa babi bu, gue langsung pelintir tuas gas dalam-dalam. Ngeng! Suara mesin mengaum sangat keras, merobek kesunyian kuburan. Tapi, laju motornya lambat banget, persis kayak keong. Roda belakang bergesekan keras sama jalan tanah. Bannya benar-benar kempes total gara-gara menahan beban si pocong. Tapi gue udah nggak peduli lagi. Biar velg hancur, biar ban meledak, biar mesin jebol, gue harus keluar dari jalan sialan ini sekarang juga. Motor merayap pelan meninggalkan area tembok TPU. Sedikit demi sedikit, kami masuk ke jalanan perbatasan kampung yang lumayan lebih terang karena ada beberapa tiang lampu jalan. Gue pikir begitu keluar dari batas area makam, makhluk itu bakal turun. Kan mitosnya penunggu makam nggak bisa keluar dari wilayah kekuasaannya. Tapi ternyata gue salah besar. Beban di jok belakang belum berkurang sama sekali. Dan yang lebih mengerikan, saat motor gue merayap lambat menjauhi kuburan, gue mendengar suara jatuhan itu lagi. Kali ini bukan dari atas jok belakang, tapi dari jalan aspal di belakang motor kami. Bruk! 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 Dia turun dari motor, tapi dia nggak berhenti. Dia mengikuti kami. Setiap kali dia melompat, suara jatuhnya terdengar persis di belakang ban motor gue. Begitu dekat. Seakan-akan jaraknya cuma selangkah di belakang spakbor motor. Gue terus menarik gas. Air mata gue tanpa sadar mengalir saking tegangnya. Bima udah setengah pingsan di jok belakang. Cuma tangannya aja yang masih mengunci erat di perut gue layaknya sabuk pengaman. 5 menit. Perjalanan yang terasa seperti 5 tahun. Akhirnya, dari kejauhan gue melihat gerbang rumah kami. Rumah dengan cat hijau pudar. Dengan lampu kuning kecil yang menyala di terasnya. Surga. Itu benar-benar pemandangan surga buat gue saat itu. Gue belokkan stang motor patah-patah. Masuk ke pekarangan rumah yang pagarnya memang sengaja nggak dikunci kalau gue belum pulang. Begitu ban depan melewati batas pagar batu bata rumah, mendadak. Wus. Motor gue tiba-tiba terasa ringan banget. Enteng. Normal kembali. Velg belakang yang tadinya bergesekan keras ke tanah, sekarang mengambang mulus. Ban motor gue ternyata sama sekali nggak bocor. Semuanya cuma ilusi berat dari makhluk itu. Gue langsung mengerem mendadak di depan teras. Napas gue tersengal-sengal, narik oksigen rakus-rakus. Bima langsung melepaskan pelukannya, turun dari motor dengan kaki gemetar dan jatuh terduduk di lantai teras. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Dia gemetar sambil menangis sesenggukan tanpa suara. Bim, aman, dek, udah sampai, rumah, kita aman, kata gua dengan suara bergetar parah. Aus mencoba menenangkan Bima dan diri gue sendiri. Gue turun dari motor, kaki gue rasanya kayak jelly, lemas, nggak bertulang. Gue berjalan gontai ke arah pagar depan buat menutup dan mengunci pintu gerbang besi. Sambil menarik napas lega, tangan gue menggenggam gagang pagar. Selesai. Semuanya udah selesai. Tapi, saat gue menarik pintu pagar itu dan pandangan gue secara refleks mengarah ke jalanan sepi di depan rumah, jantung gue kembali dipukul telak. Di bawah tiang lampu jalan,
sekitar 10 meter dari gerbang rumah gue, berdiri mematung sesosok bayangan putih kusam yang menjulang tinggi. Wajahnya tertutup bayangan redup lampu jalan, tapi kepalanya yang terikat simpul kain kafan itu sedikit miring. Menghadap tepat ke arah gue, berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Dia mengantar kami sampai rumah. Brak! Gua banting pintu gerbang besi itu sekencang-kencangnya. Tangan gua gemetar hebat waktu masukin batang gembok ke lubangnya. Bunyi besi beradu terdengar nyaring memecah keheningan dini hari. Mata gue sempat curi-curi pandang ke arah tiang lampu jalan di luar sana. Bayangan putih kusam itu masih di sana. Dia cuma diam mematung. Kepalanya sedikit miring menatap ke arah rumah gue. Nggak bergerak selangkah pun, tapi auranya menekan dada gue sampai rasanya sesak napas. Masuk, Bim! Ayo cepat! Gua menarik lengan jaket Bima yang masih lemas terduduk di lantai teras. Kita berdua setengah berlari, menabrak pintu depan sampai terbuka lebar. Brak! Suara ribut yang kita buat akhirnya bikin seisi rumah terbangun. Ibu keluar dari kamarnya dengan wajah panik, dasteran. Matanya masih setengah tertutup. Ada apa sih, Mangga? Astagfirullah. Bima kenapa nangis gitu? Kalian habis dikejar anjing gila ya? Tapi nenek keluar dari kamarnya dengan langkah pelan tapi pasti. Beliau menatap wajah gue dan Bima bergantian. Wajah kami berdua pasti udah seputih kertas saat itu. Bima masih sesenggukan, memeluk bantal sofa kuat-kuat. Nenek nggak nanya kenapa. Nenek cuma menghela napas panjang. Tatapannya teduh, tapi menyimpan ketegasan orang tua yang udah paham betul situasi magis semacam ini. Sudah nenek bilang kan tadi sore? Suara nenek pelan. Nggak ada nada memarahi, cuma nada khawatir yang dalam. Malam Jumat Kliwon, jangan nekat cari jalan yang sepi. Tanpa banyak bicara lagi, nenek bergegas ke dapur. Nggak lama kemudian beliau kembali membawa semangkuk air. Gua bisa mencium aroma garam kasar dicampur dengan beberapa lembar daun kelor dan irisan daun pandan wangi. Sambil komat kamit membaca ayat suci dan doa-doa perlindungan, nenek memercikkan air itu ke ambang pintu depan, ke pinggiran jendela, lalu terakhir memercikkannya ke ubun-ubun gue dan Bima. Ibu yang mulai paham situasinya ikut duduk di sebelah Bima, mengusap punggung adik gue sambil terus berzikir pelan. Ajaibnya, hawa dingin yang dari tadi menempel di tulang punggung gue perlahan-lahan menguap, berganti dengan rasa hangat. Bau tanah kuburan anyir dan melati busuk yang sempat menempel di hidung gue itu hilang total, tergantikan oleh aroma pandan dan wangi khas ruang keluarga kami yang bikin tenang. Malam itu, gua dan Bima tidur di kamar nenek, menggelar kasur Palembang di lantai. Kita berdua benar-benar nggak berani tidur sendirian. Di titik ini, gua sadar satu hal yang sangat penting. Sesuatu yang menghancurkan ego gue sebagai anak muda yang selalu mengandalkan logika. Nasihat orang tua itu bukan sekadar mitos atau omong kosong buat nakut-nakutin. Mereka lebih dulu makan asam garam dunia, termasuk urusan yang berdampingan dengan hal-hal tak kasat mata. Jangan pernah merasa diri kita paling logis dan modern, sampai berani meremehkan batasan-batasan gaib di sekitar kita. Alam kita dan alam mereka itu berbagi ruang. Saling menghargai adalah kunci utamanya. Keesokan paginya, sinar matahari pagi masuk menembus celah gorden jendela. Suara ayam jago berkokok dan riuhnya ibu-ibu kompleks yang lewat mau ke pasar bikin suasana terasa sangat normal. Teror semalam rasanya seperti mimpi buruk yang sudah menguap terbawa angin pagi. Bima masih tertidur pulas karena kelelahan menangis. Gua bangun, meregangkan badan yang rasanya kaku semua, lalu berjalan keluar rumah untuk mengecek keadaan. Halaman depan aman, jalanan depan rumah terang benderang. Gue menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan lega. Alhamdulillah, semuanya beneran udah selesai batin gue. Mata gue lalu tertuju pada Astrea, butut gue yang terparkir di teras. Kondisinya kotor banget.
bagian spakbor dan bawah mesinnya penuh dengan cipratan lumpur tanah lempung yang tebal dari jalanan kuburan semalam. Spion kirinya yang semalam tiba-tiba berdiri tegak sendiri sekarang sudah kembali menunduk ke bawah seperti biasanya. Gue mengambil ember dan selang air, niatnya mau mencuci motor sekalian buang sial. Sambil menyemprot ban belakang yang ternyata emang gak bocor sama sekali, gue berjanji dalam hati, sumpah demi apapun. Gue gak bakal lagi lewat jalan TPU itu kalau matahari udah terbenam. Setelah selesai membilas bodi motor, gue mengambil kain lap basah. Gue mulai mengelap bagian stang. Terus tangan gue bergerak mengangkat spion kiri yang menunduk itu untuk membersihkan bagian kacanya. Saat gue mengangkat spion itu, pandangan mata gue secara nggak sengaja tertuju ke lantai paving block di teras depan, tepat di bawah bayangan spion motor. Gerakan tangan gue membeku seketika, kain lap basah itu merosot jatuh dari genggaman gue. Di atas paving block teras yang tadi malam bersih, ada jejak lumpur. Bukan jejak telapak sepatu, bukan pula jejak bekas lindasan ban motor. Bentuknya bulat. Besarnya kira-kira seukuran mangkuk bakso. Warnanya kecoklatan gelap, terbuat dari tanah lempung basah, jenis tanah yang sama persis dengan tanah di area makam kampung semalam. Dan yang bikin darah gue kembali berdesir dingin, jejak bulat itu nggak cuma satu, ada beberapa. Jejak itu membentuk pola lompatan yang berjarak teratur. Berawal dari arah pintu gerbang depan yang semalam gue gembok, melompat masuk melewati halaman, naik ke teras, dan jejak terakhirnya berhenti diam, tepat di bawah jendela kamar tidur gue. Nah, itu dia pengalaman gila gue waktu nekat ngelewatin TPU kampung jam 12 malam. Sampai sekarang, jejak lumpur itu masih sering bikin gue merinding, kalau ingat. Buat kalian yang lagi dengerin atau baca cerita ini, please, kalau ban motor kalian tiba-tiba kerasa berat malam-malam, jangan pernah lirik spion. Gimana dengan kalian? Ada nggak yang pernah ngalamin kejadian tiba-tiba bonceng makhluk halus di jalan sepi? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Yah, gue pengen tahu gue nggak sendirian ngalamin ini. Jangan lupa, like kalau kalian suka cerita malam ini, share ke teman-teman kalian yang suka kelayapan malam, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor nyata lainnya dari gue. Stay safe semuanya.